Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini masih tetap dalam program Sapa Jemaat. Saya rindu mengajak kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menuntun kami supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan penuh dengan kemenangan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, sebagai orang percaya, iman adalah sesuatu yang tidak asing lagi. Dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, meskipun kita tidak melihat, tetapi kita memiliki iman dan kepercayaan dan memiliki pengharapan. Pertanyaannya adalah, mengapa iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang percaya? Dalam Ibrani 11 ayat 6, di sana dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka berdasarkan ayat itu saudaraku, tanpa iman, saudara dan saya tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Sebab Alkitab mencatat, orang percaya dibenarkan oleh karena imannya dan bukan karena perbuatannya. Roma 3 ayat 28. Meski demikian, iman yang benar adalah iman yang bertindak, bukan iman yang mati tanpa tindakan. Demikian juga kita diselamatkan dari dosa-dosa oleh karena iman di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa orang-orang percaya begitu yakin bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena iman di dalam Kristus. Sebab jika diukur dari segi perbuatan, maka kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri kita sendiri karena perbuatan-perbuatan kita. Sebab pada dasarnya, perbuatan apapun yang kita kerjakan itu tidak pernah berarti di hadapan Allah karena status kita sebagai orang-orang berdosa. Karena itu, tanpa iman kita tidak akan pernah diselamatkan. Alkitab juga mengatakan kita dikuduskan dan disucikan oleh karena iman. Kisah Rasul 26 ayat 18. Bahkan untuk memperoleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah Allah, itu juga karena iman. Roma 5 ayat yang kedua. Jadi untuk menerima anugerah Allah itu saudaraku, itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Allah memang menganugerahi kita keselamatan, tetapi kita harus menerimanya dengan iman. Meskipun untuk beriman ini saudaraku, itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab sebagai manusia berdosa, kita tidak akan pernah mampu merespon kasih dan anugerah Allah. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk merespon kasih dan anugerah Allah itu. Oleh sebab itu saudaraku, saya berani mengatakan bahwa keselamatan yang kita terima itu sungguh benar-benar karena anugerah saja. Karena Allah mengasihi kita dan karena Allah memilih kita.
Mengapa iman penting bagi orang percaya? Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan sanggup memindahkan gunung." Itu artinya, oleh iman kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, bahkan di luar nalar manusia. Lalu, bagaimana agar kita dapat memperoleh iman itu? Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Jadi agar iman kita terus-menerus dibangun di dalam Tuhan, saudaraku, maka kita juga harus terus-menerus mengisi hidup kita dengan firman Allah. Itulah sebabnya mengapa setiap hari kita perlu bergumul dengan firman, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Sebab tanpa firman Allah diam di dalam diri kita tidak akan pernah mengenal kebenaran-kebenaran Allah. Dan karena hal itu, kita juga tidak akan pernah bisa bertumbuh ke arah Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata agar orang-orang percaya jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Sebab di dalam persekutuan itu, engkau akan dibangun, engkau akan dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami berbagai-bagai proses pembentukan. Karena itu, saudaraku, kita tidak mungkin bisa bertumbuh di luar persekutuan. Sebab memang persekutuan diciptakan oleh Allah untuk membentuk anak-anak Tuhan, agar di dalamnya kita dapat bertumbuh seorang akan yang lain. Maka dari itu, saudaraku, mari kita terus membangun iman kita, baik secara pribadi, lewat saat teduh yang kita lakukan secara rutin, bisa kita lakukan seperti sekarang ini, mendengarkan sahabat jemaat, atau lewat persekutuan-persekutuan yang ada, yang telah dicanangkan di dalam gereja kita, agar olehnya kita dibangun. Itulah yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Jangan cukup puas hanya menjadi anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang terus bertumbuh, semakin dewasa dan semakin memuliakan nama Allah, supaya hidup kita juga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, dan olehnya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu, untuk iman yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk percaya kepada Kristus, dan oleh iman itu kami telah menerima keselamatan. Biarlah iman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan, biarlah iman kami tetap kokoh, iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Oleh karena itu, saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, lalui sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dalam segala jalan-jalanmu, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu, engkau dan seisi rumahmu. Kiranya ada di dalam berkat Allah yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
serahkan padamu.